Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 4, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Villa Puncak Bukit Teluk Genuo. Setelah Helena Tier dan Alston Lewis berjalan-jalan, mereka duduk di ruang tamu untuk beristirahat. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa mereka bisa tinggal di rumah yang begitu mewah. Meskipun rumah itu hanya untuk mereka tinggali sementara, mereka cukup beruntung. Sepertinya Tuhan peduli dengan keluarga kita. Nathan Lewis baru saja dibebaskan dari penjara, dan dia bisa bertemu dengan gadis baik seperti Ariana. Saya tidak tahu bagaimana keduanya bertemu. Helena Tier berkata dengan nada tampak kepuasan. Saya tidak tahu, tetapi melihat penampilan Nona Ariana, dia adalah gadis yang baik. Alston Lewis dulunya adalah seorang pegawai negeri dan telah melihat banyak orang dari segala jenis, jadi dia sangat akurat. Kamu mengatakan bahwa orang-orang sangat kaya, apa yang kamu sukai dari Nathan Lewis? Helena Tier selalu sedikit khawatir di lubuk hatinya, lagi pula, keluarga mereka dan orang lain sama sekali tidak berada dalam keluarga yang sama. Tetapi tepat ketika Alston Lewis hendak berbicara, seorang pria berjas dan sepatu kulit tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pria itu tiba-tiba mendobrak masuk, menyebabkan Alston Lewis tertegun sejenak. Biarkan saya menjawab Anda, sebenarnya, Ariana hanya bermain-main dengan Nathan Lewis. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Nona Ariana akan menyukai Nathan? Jangan bermimpi, Anda juga jangan memikirkannya, apa yang dimiliki keluargamu. Dia hanyalah seorang anak miskin yang lulus dari universitas biasa dan telah dipenjara. Jika itu adalah putrimu, apakah kamu akan setuju dengan orang seperti ini? Itu hanya keluargamu. Nathan Lewis menyelamatkan hidup ayah Ariana karena kesalahan, jadi Ariana sangat antusias untuk membalas kebaikannya. Apakah Anda benar-benar berpikir mereka berdua akan menikah? Bambu dan kuda berada di rumah yang sama. Saya menyarankan Anda untuk menyerah lebih awal, tidakkah Anda tahu apa kebajikan putra Anda? Setelah pria itu selesai berbicara, dia mencibir pada Alston Lewis dan Helena Tier, matanya penuh ejekan dan penghinaan. Setelah Helena Tier dan Alston Lewis mendengar kata-kata pria itu, wajah mereka menjadi pucat, tetapi mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk membantah. Bagaimanapun, apa yang mereka katakan adalah kebenaran. Keluarga mereka hanyalah keluarga biasa, dan Nathan Lewis hanyalah seorang keluarga biasa yang pernah dipenjara. Siapa yang mau menikahkan putri mereka dengan orang seperti itu? Melihat reaksi Helena Tier dan Alston Lewis, pria itu sangat puas, dan dia mengeluarkan setumpuk uang dari tasnya dan melemparkannya ke depan mereka berdua. Ambil uang itu dan cepat pergi dari sini. Jika menunggu waktu untuk mengusirmu, kamu tidak bisa menyalahkanku karena kejam. Setelah pria itu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, lalu masuk ke mobil sport di luar halaman dan berjalan pergi, hanya menyisakan Helena Tier dan Alston Lewis duduk di sana dengan tatapan kosong. Keduanya sepertinya dirobohkan dari langit ke dunia fana sekaligus, dan kembali ke kenyataan. Setelah beberapa saat, Alston Lewis menghela nafas berat, bangkit dan mulai mengemasi barang-barangnya. Mereka tidak layak tinggal di sini. Mata Helena Tier sedikit merah, dan air mata terus mengalir di matanya. Alston Lewis merapikan, melangkah maju dan menepuk bahu Helena Tier dengan ringan. Ayo pergi, tunggu Nathan Lewis kembali, bicaralah dengan baik, biarkan dia mengenali kenyataan, dia dan Nona Ariana tidak sama. Alston Lewis dan Helena Tier pergi dan kembali ke rumah asal mereka. Helena, kudengar kamu mengikuti Nathan Lewis untuk tinggal di villa besar, kenapa kamu kembali? Seorang wanita parubaya bertanya dengan rasa ingin tahu setelah kembali ke rumah aslinya. Bibi Kauri, bukankah dia dulu tinggal di sini? Jadi dia pindah kembali. Helena Tier mendengar bahwa pihak lain adalah tetangga lamanya Kauri Woil, jadi dia tersenyum canggung. Kauri Woil ini juga tidak mudah, ketika anak itu remaja, suaminya meninggal, dan dia membesarkan putrinya sendiri. Bagus untuk mundur, tetangga lama kita masih bisa mengobrol. Nathan Lewis baru saja keluar dari penjara, bagaimana bisa ada hal yang begitu baik,
biarkan dia tinggal di villa besar, hati-hati jangan sampai orang menggunakannya, ketika saatnya tiba, aku akan masuk sekali. Hancur seumur hidup, Corey Wall berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya tidak baik, tetapi mereka tidak memiliki pikiran buruk, mereka termasuk jenis hati tahu yang bermulut pisau. Mengerti, Helena Tier tersenyum dan mengangguk. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saat ini di Hotel Dutch, perjamuan selesai dan semua orang sudah pergi. Garrison Serio meninggalkan Nathan Lewis dan berkata, Tuan Nathan, Anda meminta saya untuk menemukan pena roh dan cinabar. Karena pendeta kuil pergi melakukan perawatan medis, dan itu akan memakan waktu lama sebelum dia bisa kembali. Tidak apa-apa, kamu telah bekerja keras. Nathan Lewis berkata sambil tersenyum kecil. Mata ibuku sudah begitu lama, aku tidak peduli menunggu beberapa hari lagi. Lagi pula, hal semacam ini tidak bisa terburu-buru. Tuan Nathan, apa yang kamu bicarakan? Di masa depan, selama Tuan Nathan butuh, kamu dapat mengatakannya. Kata Garrison Serio dengan berani. Setelah beberapa patah kata dari Tuan Garrison, Nathan Lewis berencana untuk pergi, tetapi dihentikan oleh Jeremy Kaigo, dan kemudian Jeremy Kaigo tiba-tiba berlutut di depan Nathan Lewis. Tuan Nathan berbakat, saya harap Tuan Nathan dapat menerima saya sebagai murid. Jeremy Kaigo baru saja melihat kekuatan Nathan Lewis dan ingin Nathan Lewis menjadi gurunya. Nathan Lewis meraih bahu Jeremy Kaigo dan mengangkat Jeremy Kaigo dengan sedikit kekuatan, dengan kemampuan kecilku, bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk menjadi guru, kamu melihatku terlalu tinggi. Nathan Lewis berlatih, mengikuti Jeremy Kaigo dan prajurit lainnya tidak sama, jadi tidak ada cara untuk mengajarinya apapun. Apakah tidak mungkin untuk mengajarinya keterampilan mental? Tuan Nathan, Anda, Jeremy Kaigo, karena Tuan Nathan berkata begitu, jangan memaksanya. Garrison Serio menghentikan Jeremy Kaigo, meskipun Garrison Serio menghentikannya. Dia sendiri bukan ahli bela diri, tetapi dia juga mengerti beberapa hal di sini, bagaimana dia bisa dengan mudah mengajari orang lain keterampilannya. Melihat ini, Jeremy Kaigo hanya bisa minggir dan berhenti bicara. Brother Jeremy, jika kamu punya sesuatu, kami bisa menjadi tuanmu, tapi aku sama sekali tidak memiliki kualifikasi. Nathan Lewis tersenyum meminta maaf. Terima kasih, Tuan Nathan, kata Jeremy Kaigo dengan gembira. Ketika Nathan Lewis meninggalkan hotel dan kembali ke Villa Teluk Genuo, dia menemukan bahwa orang tuanya tidak ada di sana. Mengeluarkan ponselnya, Nathan Lewis memanggil orang tuanya. Ketika dia mengetahui bahwa Alston Lewis dan Helena Tier telah kembali ke rumah aslinya, Nathan Lewis bergegas kembali. Ayah, Bu, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak terbiasa tinggal di Teluk Genuo? Udara di sana lebih baik dan lingkungan lebih baik. Bukankah lebih baik daripada di sini? Nathan Lewis bertanya dengan bingung. Alston Lewis melirik Nathan Lewis, tidak mengatakan apa-apa, langsung masuk ke kamar tidur, tetapi Helena Tier menghela nafas. Nathan, kamu baru saja keluar dari penjara, jangan selalu berpikir untuk menjadi kaya dalam semalam. Ariana adalah gadis yang baik, tetapi Anda juga tidak dapat menganggap ini sebagai imbalan karena Anda menyelamatkan hidup ayah seseorang. Kamu dan Ariana bukan orang yang sama, dan tidak mungkin bagi kamu untuk bersatu. Di masa depan, cari pekerjaan lain, dan berhenti memikirkan apapun. Bu, apakah ada seseorang yang mengatakan sesuatu kepadamu? Nathan Lewis sedikit mengernyit. Jangan khawatir, kataku, kamu tidak perlu berurusan dengan Ariana Smith lagi. Dan rumah di Teluk Genuo berikan kepada orang lain, dan ayahmu dan aku juga tidak akan pergi ke sana. Kamu hanya perlu mencari bagian yang bagus. Bekerja, menikah saja dengan menantu perempuan dan memiliki anak. Nada bicara Helena Tier agak berat, dan sepertinya dia marah. Melihat ibunya marah, Nathan Lewis tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Bu, aku akan mendengarkanmu. Selama bertahun-tahun, ibunya menangis membabi buta untuk dirinya. Mengetahui berapa banyak kejahatan yang telah dia derita, Nathan Lewis tidak ingin membuat ibunya marah lagi. Melihat Nathan Lewis begitu bahagia, dia setuju. Helena Tier berkata dengan nada yang lebih lembut, aku meminta ayahmu untuk menghubungi pamanmu, pergi menemuimu besok, dan melihat apakah dia bisa membantumu mencari pekerjaan. Rebecca juga sudah bekerja. Aku dengar bahwa dia menemukan pekerjaan yang baik dan menghasilkan banyak uang. Kalian berdua sudah saling kenal sejak kecil. Petik 2. Meskipun Helena Tier tidak dapat melihat dengan matanya, dia selalu memikirkan hal-hal besar dan kecil di dalam hatinya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan.
Apa yang harus dikatakan? Jika kedua anak itu setuju, saya tidak punya pendapat. Lagi pula, saya juga menyaksikan Nathan Lewis tumbuh, dan tidak masalah baginya untuk masuk penjara. Mendengar ini, Kaori Wall masuk dengan mangkuk besar, ini saus yang saya buat sendiri, Anda bisa mencobanya. Bibi Kaori, Nathan Lewis melihat Kaori Wall masuk, buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil mangkuk. Sejak Nathan Lewis datang ke Gruyères ketika dia masih remaja, dia telah menjadi tetangga dengan keluarga Kaori Wall, jadi keduanya memiliki hubungan yang sangat baik. Bibi Kaori, kamu terlalu baik, anak Rebecca, aku juga telah tumbuh sejak kecil, bijaksana dan cantik, jika kedua keluarga kita benar-benar bisa menikah, itu akan bagus. Helena Tier bangkit, menarik Kaori Wall dan duduk bersama. Helena, keluargaku Rebecca benar-benar datang ke rumahmu, dan aku lega. Lagi pula, aku hanya memiliki seorang putri, dan aku harus mengandalkannya ketika aku tua. Aku akan menelepon Rebecca malam ini, biarkan dia pulang, dan mari kita makan bersama. Kaori Wall berkata dengan gembira, dapat dilihat bahwa dia juga sangat suka dengan Nathan Lewis. Oke, ku dengar Rebecca telah menemukan pekerjaan bagus dan menghasilkan banyak uang. Helena Tier mengangguk senang, menghasilkan banyak uang, tetapi jika tidak pulang sepanjang hari, sulit bagi saya untuk melihatnya, kata Kaori Wall, mengangkat telepon dan memanggil putrinya. Panggilan itu dengan cepat terhubung, dan suara malas Rebecca datang, Bu, mengapa Anda menelepon saya pada jam ini, saya masih tidur. Kamu, ini sudah siang, mengapa kamu masih tidur, harus pergi bekerja. Kaori Wall bertanya dengan heran. Oh, aku harus lembur malam ini, jadi tidur siang, ada apa? Rebecca bertanya dengan tergesa-gesa. Oh, saudaramu Nathan telah dibebaskan dari penjara. Aku sedang berpikir, untuk menyuruhmu pulang pada malam hari, dan mari kita makan bersama. Kata Kaori Wall. Bu, aku tidak punya waktu, tunggu beberapa hari, 2 hari ini terlalu sibuk. Setelah berbicara, Rebecca langsung menutup telepon. Kaori Wall tampak sedikit malu mendengarkan nada sibuk di telepon. Bibi Kaori, karena Rebecca terlalu sibuk, mari kita ubah di lain hari, itu tidak lebih buruk dari 1 atau 2 hari ini. Helena Tier buru-buru membujuk Kaori Wall untuk marah. Hei, sekarang anak itu lebih besar, itu benar-benar tidak patuh sama sekali. Kaori Wall menghela nafas. Kaori Wall tinggal di rumah Nathan Lewis sampai malam, sementara Nathan Lewis tidak ada hubungannya dan berencana untuk pergi jalan-jalan. Pada saat ini, Tiago Levon menelepon dan ingin mengundang Nathan Lewis untuk makan. Nathan Lewis adalah bos Tiago Levon di tempat kejadian. Tentu saja, Tiago Levon ingin menjilat Nathan Lewis. Awalnya Nathan Lewis ingin menolak, tetapi setelah memikirkannya, jika dia pulang untuk makan malam, Kaori Wall masih di rumah mereka, dan diperkirakan mereka akan makan malam bersama. Di meja makan, dia pasti akan mengomeli orang tuanya, jadi Nathan berkata ada janji. Tiago Levon ingin menjemput Nathan Lewis, tetapi Nathan Lewis menolak, naik taksi dan menuju ke restoran yang dikatakan Tiago Levon. Dalam beberapa tahun terakhir ketika Nathan Lewis di penjara, Gruyères berkembang sangat cepat. Ada lusinan bar dan KTV di kota kecil. Di malam hari, lampu neon terang menyala, dan jalan-jalan penuh dengan pria tampan dan wanita cantik. Tepat ketika taksi Nathan Lewis melewati bar Domino, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya, mengenakan pakaian indah, berjalan ke bar dengan beberapa gadis. Rebecca, Nathan Lewis sedikit mengernyit. Menelepon di sore hari, Rebecca ini juga mengatakan bahwa dia bekerja lembur di malam hari, mengapa dia tiba-tiba muncul di bar. Mungkinkah Rebecca ini bekerja di bar? Untuk mengetahuinya, Nathan Lewis menghentikan taksi, dan setelah membayar ongkos, dia mengikuti Rebecca sampai ke dalam. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bar sangat ramai saat ini, dan lampu yang berkedip membuat orang merasa pusing. Nathan Lewis melihat bahwa Rebecca mengikuti beberapa gadis ke bar, dan dibawa tepat di belakang oleh 2 pelayan. Ketika Nathan Lewis ingin mengikutinya, dia dihentikan. Tuan, saya minta maaf, ini adalah belakang panggung kami, tamu tidak bisa masuk. Nathan Lewis melirik ke dalam dan menemukan bahwa Rebecca tidak ada lagi, jadi dia menemukan sudut dan duduk, dia pikir ingin melihat apa yang Rebecca lakukan di sini. Segera, Rebecca dan beberapa gadis keluar, tetapi saat ini mereka hanya mengenakan pakaian dalam seksi, dan sebagian besar kulit seputih salju terbuka. Beberapa orang berjalan cepat ke panggung di tengah bar, dan dalam sekejap, beberapa cahaya kuat menghantam beberapa gadis, membuat orang-orang di bar langsung mendidih.
berteriak dan bersiul. Rebecca dan beberapa gadis memutar tubuh mereka, dan dapat dilihat bahwa gerakan Rebecca masih sedikit kaku, tidak sefleksibel gadis-gadis lain, tetapi Rebecca juga menari keras, mencoba meremas senyum di wajahnya. Orang lain juga bisa melihat bagian rahasia Rebecca Virigo, dan mereka semua mengarahkan pandangan mereka pada Rebecca, dan beberapa bahkan mengambil uang dan melemparkannya ke Rebecca Virigo. Nathan Lewis mengerutkan kening dan menatap Rebecca di atas panggung. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Rebecca, yang selalu pemalu dan berperilaku baik, akan datang ke bar dan menjadi penari. Melihat uang kertas di atas panggung, Rebecca terus membungkuk untuk mengambilnya. Di bawah panggung, sekelompok pria dengan mata merah bersinar, menatap tubuh Rebecca, seperti serigala lapar. Melihat ini, Nathan Lewis bangkit, dan berjalan ke tepi panggung. Setelah mengeluarkan setumpuk uang kertas, dia melemparkannya langsung ke atas panggung. Ada ribuan dolar. Ketika Rebecca melihat bahwa seseorang telah kehilangan begitu banyak uang, dia segera tersenyum, "Terima kasih, kakak." Tetapi ketika mata Rebecca melihat mata Nathan Lewis, tubuh Rebecca sedikit bergetar, dan ekspresi wajahnya menjadi jelas tidak wajar. Menarik matanya dengan tergesa-gesa, Rebecca pura-pura tidak melihat Nathan Lewis, membungkuk dan buru-buru mengambil semua uang, dan kemudian masih memutar di atas panggung, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Tindakan Nathan Lewis menyebabkan banyak orang menoleh, tetapi setelah melihat Nathan Lewis mengenakan pakaian biasa dan ditutupi dengan barang-barang jalanan, semuanya menunjukkan senyum sarkastik. "Bung, dengan pakaianmu, aku khawatir kamu tidak akan bisa melampaui $200, kan? Kamu tidak bisa mengendalikan gadis kecil di sisi ini, jadi ayo cepat, kamu tidak bisa mendapatkan beberapa ribu dolar sebulan, dan kamu harus membayarnya sebentar lagi." Itu masih di sini. Pada saat ini, seorang pria parubaya menepuk bahu Nathan Lewis dan berkata. Nathan Lewis mengabaikannya, tetapi menatap Rebecca dengan mata terpaku. Dia tidak mengerti, dapatkah seseorang benar-benar berubah hanya dalam 3 tahun. Rebecca berbalik, tidak menghadap Nathan Lewis, tetapi ke arah lain, memutar dengan kuat, sementara gadis-gadis lain di atas panggung datang. "Pria tampan, kenali aku." Seorang penari berjongkok, mengulurkan lengannya yang indah, dan menyentuh wajah Nathan Lewis. Nathan Lewis adalah favorit para penari ini. Jangan melihat uangnya, tetapi begitu Anda menangkapnya, gaji bulanan dapat dibayarkan dengan patuh. Nathan Lewis menoleh sedikit dan merunduk, tidak membiarkan penari menyentuhnya, dan matanya tidak pernah meninggalkan tubuh Rebecca. "Cantik, aku akan mengenalmu." Ada seorang pria di samping dengan senyuman, tiba-tiba meraih tangan penari, dan tiba-tiba ditarik ke bawah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Penari itu tidak memperhatikan dan ditarik dari panggung. Orang-orang di sekitar seperti harimau lapar yang bergegas menuju penari, menyentuh mereka dengan tangan ke atas dan ke bawah. "Saat ini, saya ingin maju untuk memanfaatkannya dan makan tahu. Persetan, apakah kamu ingin mati?" Pada saat ini, seorang wanita dengan pakaian profesional dan riasan tebal datang dan berteriak, dan di belakang wanita itu ada 4 pria kuat dengan 5 pria besar. Melihat ini, orang-orang yang gila tadi berhamburan, dan semua berlari kembali. Sister Yolan, penari yang baru saja diseret dari panggung berdiri dan berteriak kepada wanita itu dengan ekspresi sedih. Pada saat ini, tubuh penari ditutupi dengan bekas sentuhan, dan bahkan pakaian di tubuhnya berubah bentuk dengan menarik. "Turun!" Sister Yolan sedikit mengernyit dan berteriak pada penari. Penari itu ketakutan dan bergegas ke belakang panggung. Sister Yolan melihat sekeliling, dan kemudian menatap Nathan Lewis, yang merupakan satu-satunya yang berdiri di tepi panggung. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata kepada Rebecca di atas panggung, "Rebecca, turunlah." Mendengar memanggil dirinya, Rebecca buru-buru berhenti dan berjalan turun dari panggung. "Kakak Ian, ada apa? Bos besar ada di sini, biarkan kamu datang untuk menemani," kata Sister Yolan langsung. Terlihat tubuh Rebecca sedikit gemetar, dengan ekspresi yang sangat enggan di wajahnya, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mengikuti Sister Yolan pergi. Saat melewati Nathan Lewis, Rebecca dengan sengaja menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Nathan Lewis. "Rebecca," begitu Nathan Lewis memanggil, dia meraih lengan Rebecca. "Kamu kenal dia?" Melihat Nathan Lewis memegang Rebecca Virigo, Sister Yolan sedikit mengernyit dan bertanya pada Rebecca. "Tidak, aku tidak tahu." Rebecca Virigo buru-buru menggelengkan kepalanya, lalu menatap Nathan Lewis dan berkata, "Siapa kamu?"
Biarkan aku pergi, aku harus pergi bekerja. Rebecca melepaskan diri. Nathan Lewis mengikuti Sister Yolan ke belakang panggung. Sister Yolan memelototi Nathan Lewis dan pergi tanpa berkata apa-apa. Rebecca, bos besar sangat serius tentang Anda. Anda tidak dapat membuat masalah saat ini, terutama jika Anda tidak dapat menemukan pacar. Jika Anda dapat mengikuti bos besar, jangan bicara tentang rentenir Anda. Jangan khawatir, aku akan mengikutimu di masa depan. Di jalan, Sister Yolan berkata kepada Rebecca. Wajah Rebecca tidak terlalu senang, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk tersenyum dan berkata, Sister Yolan, bagaimana bos besar dengan saya? Tetapi bos besar sangat memperhatikan Sister Yolan. Rebecca tidak ingin mengikuti bos besar bar ini, pria gemuk besar dengan kepala botak, terlihat sedikit menjijikkan, meskipun dia tidak bisa menahannya, dia pergi ke bar untuk menjadi penari, tetapi dia tetap tidak melakukannya. Tidak ingin merosot ke titik menjadi simpanan bagi orang lain. Aku semakin tua, dan itu akan menjadi dunia anak mudamu mulai sekarang, kata Sister Yolan, memandang Rebecca dengan sedikit iri dan cemburu. Dalam bisnis mereka, usia adalah modal. Setelah bertambah tua, Anda tidak akan memiliki keuntungan sama sekali. Jika Anda tidak tersapu keluar, itu sudah sangat bagus. Segera, keduanya datang ke kantor yang besar dan mewah. Setelah memasuki pintu, seorang pria parubaya botak sedang duduk di sofa dengan sebotol anggur merah di depannya. Melihat pria parubaya itu, Sister Yolan membungkuk sedikit dan berkata, Bos, Rebecca ada di sini. Nah, apakah Anda tidak menerima tamu? Tanya pria parubaya itu. Tidak, bos memintanya padaku, beraninya aku tidak mendengarkan. Sister Yolan buru-buru menggelengkan kepalanya. Keluar, pria parubaya itu melambaikan tangannya. Sister Yolan mundur, tidak lupa mengedipkan mata pada Rebecca, dan menutup pintu. Tubuh Rebecca Virigo sedikit gemetar, menghadapi bos besar sendirian, Rebecca sangat ketakutan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bos, Rebecca berteriak takut. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan menatap Rebecca, matanya menunjukkan sedikit cahaya dan dia menyeringai, jangan gugup, aku tidak akan memakanmu. Datang dan duduk, pria parubaya menepuk sofa di sampingnya. Meskipun Rebecca sangat ketakutan, dia tidak berani untuk tidak mendengarkan, jadi dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah dan duduk di samping pria parubaya itu. Melihat Rebecca, yang berkulit putih dan memancarkan aroma feminin, mata pria parubaya itu semakin cerah. Dia mengambil anggur merah di depannya, menuangkan 2 gelas, dan menyerahkannya kepada Rebecca, ayo, minum denganku. Bos, Aku tidak bisa minum. Rebecca tidak berani menerimanya. Bukankah lebih baik meminumnya hari ini? Pria parubaya itu berkata dengan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Melihat ini, Rebecca hanya bisa mengambil gelas anggur, memejamkan mata dan meminum semua anggur merah di perutnya. Melihat Rebecca minum, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Saya mendengar bahwa Anda berhutang banyak rentenir. Tanya pria parubaya itu. Rebecca mengangguk, 1 juta. 1 juta, banyak, pria parubaya itu berkata, mengeluarkan cek, dan langsung menulis 1 juta di atasnya dan mendorongnya ke Rebecca. Temani aku malam ini, buat aku merasa nyaman, 1 juta ini milikmu. Pria parubaya itu memandang Rebecca dengan percaya diri. Dia telah melakukan hal semacam ini tidak sekali atau 2 kali. Di bawah godaan uang, tidak ada gadis yang bisa mengendalikannya. Metode ini telah dicoba dan diuji. Melihat cek di depannya, napas Rebecca Virigo menjadi cepat. Ini 1 juta. Jika dia memiliki 1 juta ini, dia tidak perlu diancam oleh mereka yang meminjamkan uang, dan dia tidak perlu menari di bar sepanjang hari. Setiap hari khawatir, karena takut bertemu kenalan. Hati Rebecca terjerat dengan panik, dan dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, tetapi dia menariknya kembali. Dia tahu bahwa selama dia mengambil cek ini, hidupnya akan benar-benar hancur. Walaupun sekarang saya seorang penari, saya masih memiliki tubuh yang lengkap. Ketika saya melunasi uang, saya masih dapat menemukan pacar untuk dinikahi. Saya tidak menyesali pihak lain, tetapi saya sangat ingin menjadi nyonya orang lain, bahkan jika saya dapat menemukan wali untuk seluruh hidup saya di masa depan, Rebecca sendiri akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan Nathan Lewis. Dia ingat bahwa ketika dia masih remaja, Nathan Lewis sangat melindunginya. Pada saat itu, Rebecca selalu berteriak bahwa dia ingin menikahi Nathan Lewis. Secara pribadi, ada lebih sedikit kontak. Selain itu,
Nathan Lewis telah menemukan Shania Gwen, seorang pacar, dan dia telah mencapai titik berbicara tentang pernikahan. Rebecca tidak pernah menghubungi Nathan Lewis. Tapi siapa yang tahu bahwa dunia ini tidak kekal, pernikahan Nathan Lewis tidak terlaksana, tetapi dia dikirim ke penjara. Rebecca, yang saat itu masih kuliah, ingin pergi ke penjara untuk melihat Nathan Lewis, tetapi karena dia pergi ke sekolah, dia tidak bisa pergi. Hari ini, ketika Nathan Lewis melihatnya seperti ini, Rebecca sangat tertekan, dan dia takut Nathan Lewis akan memberitahu ibunya tentang hal itu. Jika itu terjadi, ibunya akan marah. Ayah saya meninggal lebih awal, dan ibu saya membesarkannya dengan kerja keras. Jika dia diberitahu bahwa dia adalah seorang penari di bar, dia pasti akan marah. Jika dia adalah simpanan orang lain, dia pasti tidak akan mengakuinya sebagai anak perempuan. Memikirkan hal ini, Rebecca menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Bos, terima kasih atas cintamu, tapi aku tidak punya pikiran seperti itu." Pria parubaya itu sedikit terkejut, dia tidak berharap Rebecca menolak. Anda harus tahu bahwa dia telah mencoba metode ini berkali-kali, dan tidak ada yang menolaknya. Beberapa gadis melompat kegirangan. Dalam masyarakat ini, uang adalah yang terpenting. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apakah menurutmu terlalu sedikit? Aku bisa memberimu lebih banyak, dan aku membelikanmu rumah. Sebagai sarang cinta untuk kita berdua, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan aku tidak terlalu mengganggu kehidupan pribadi Anda. Anda hanya perlu menemani saya 4 atau 5 kali sebulan. Tubuh saya saat ini tidak cocok untuk menempatkan terlalu banyak energi pada wanita. Ini bisa menghasilkan lebih dari Anda sebagai penari, dan Anda tidak harus melayani pria-pria bau itu. Pria parubaya itu masih merayu Rebecca perlahan. Rebecca telah mengambil keputusan. Dia tidak bisa menjadi kekasih orang lain. Dia tidak ingin menukar hidupnya dengan kenyamanan sesaat ini. Dia terlihat jijik ketika melihat pria botak di depannya. Jika yang lain orang itu bukan bosnya sendiri, dia mungkin telah memarahi. "Bos, aku benar-benar tidak bisa melakukannya, kamu harus mencari orang lain." Rebecca menggelengkan kepalanya lagi. Melihat Rebecca masih menolaknya, pria parubaya itu memalingkan wajahnya dan berkata, "Ketika Anda datang kepada saya, apakah Anda masih punya pilihan? Tidak ada wanita yang tidak bisa saya dapatkan." Petik 2. Melihat ini, Rebecca bangun dengan tergesa-gesa dan ingin lari, tetapi begitu dia berdiri, dia merasa pusing. "Hahaha, kamu tidak bisa pergi, kamu minum anggurku, apakah kamu masih ingin pergi?" Pria parubaya itu tertawa keras. Wajah Rebecca menjadi pucat, dia ingin memarahi, tetapi dia tidak bisa membuka mulutnya lagi, melihat pria parubaya itu semakin kabur. Pada akhirnya, dia jatuh di sofa dengan bunyi gedebuk, dan tidak bisa bergerak, dan secara bertahap tertidur. Pada saat yang sama, di lobi bar, Sister Yolan sedang merokok dan memandang para penari muda dan cantik di atas panggung dengan iri. "Sekali waktu, saya sangat muda dan cantik, saya sangat cantik di atas panggung, dan saya dihargai oleh bos besar. Tapi sekarang, dia telah menjadi seorang germo yang menemukan seorang wanita untuk bos besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya dalam beberapa tahun." Sister Yolan, bahwa Rebecca ditemukan oleh bos besar, dan sekarang dia akan berkembang. Seorang pelayan di sebelah Sister Yolan bertanya dengan suara rendah. "Tentu saja, kamu harus berhati-hati ketika bertemu Rebecca di masa depan, tetapi jangan memprovokasi dia, atau kamu tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan." Sister Yolan mengeluarkan cerobong asap. "Tidak, tetapi sosok dan kulit Rebecca Virigo benar-benar luar biasa, jika ini membuatku." "Diam, kamu tidak ingin hidup. Kamu sangat baik, bahkan wanita bos besar pun berani berpikir tentang itu." Sebelum pelayan selesai berbicara, Sister Yolan berkata dengan marah. "Sister Yolan, aku sial, aku berbicara omong kosong." Pelayan itu buru-buru menamparkan dirinya sendiri 2 kali. "Lupakan saja kali ini, jika ada waktu lain, saya akan memotong gaji 1 bulan, kata Sister Yolan tajam. "Terima kasih, Sister Yolan, terima kasih, Sister Yolan." Pelayan itu buru-buru mengucapkan terima kasih, mengulurkan tangannya dan meremas lembut tangan Sister Yolan. "Lihat betapa matinya kamu." Sister Yolan tersenyum dan menyeret pelayan itu pergi. Sister Yolan semakin tua, meskipun bos besar tidak menyukainya, tetapi tidak ada pelayan muda dan kuat di bar yang bisa lepas dari telapak tangannya. Keduanya berbicara dengan sangat pelan setiap saat, tetapi mereka masih didengar oleh Nathan Lewis. Mendengar bahwa Rebecca dicari oleh bos besar,
Untuk hal semacam ini, wajah Nathan Lewis berubah menjadi ekstrem. Nathan bangkit dan berjalan menuju belakang panggung. Begitu dia berjalan ke pintu, dia dihentikan oleh dua pelayan. Sebelum kedua orang itu bisa membuat suara, Nathan Lewis langsung membuat kedua orang itu pingsan. Memasuki backstage, Nathan Lewis tidak tahu di mana Rebecca berada, ada kamar di mana-mana, dan tidak ada cara untuk menemukannya, yang membuat Nathan Lewis cemas. Tepat ketika Nathan Lewis melewati kamar mandi, dia mendengar suara ledakan. Nathan Lewis tidak ragu-ragu, bergegas masuk dan menendang kompartemen terbuka. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saya melihat bahwa Sister Yolan sedang menggoda pelayan barusan di kompartemen. Ketika pelayan melihat seseorang bergegas masuk, tepat ketika dia hendak berteriak, dia terpana oleh telapak tangan Nathan Lewis, dan kemudian meraih keras Sister Yolan, di mana kamu membawa Rebecca? Persetan denganmu. Melihat itu adalah Nathan Lewis, Sister Yolan segera memarahi. Tapi saat dia berbicara, Nathan Lewis meraih leher Sister Yolan, dan Sister Yolan tiba-tiba merasa kesulitan bernapas, wajahnya memerah dan ada ketakutan di matanya. "Ya, di kantor," kata Sister Yolan buru-buru. "Bawa aku ke sana." Nathan Lewis melepaskan Sister Yolan. Melihat wajah pembunuh Nathan Lewis, Sister Yolan tidak berani bermain trik, dia hanya bisa memimpin di depan. Setelah membawa Nathan Lewis ke kantor, Nathan Lewis menendang pintu kantor hingga terbuka dengan satu tendangan. Boom! Suara besar itu mengagetkan pria parubaya. Setelah Nathan Lewis bergegas masuk, dia melihat Rebecca terbaring tak bergerak di sofa, sementara pria parubaya botak itu berjalan di sekitar Rebecca Virigo dengan tangannya. Mencari kematian, mata Nathan Lewis penuh amarah, dia melangkah maju dan menendang pria parubaya itu keluar. Rebecca! Nathan Lewis melepas jaketnya dan mengenakannya pada Rebecca. Melihat Rebecca tidak sadarkan diri, dia tahu bahwa dia pasti telah berikan obat, jadi kekuatan spiritual dikirim di dalam tubuh Rebecca Virigo. Rebecca Virigo perlahan membuka matanya, dan setelah melihat Nathan Lewis, dia berteriak kaget, "Kakak Nathan Lewis." Hanya berteriak, Rebecca tertidur lagi, sepertinya efeknya terlalu berat. Pria parubaya itu ditendang oleh Nathan Lewis, dan dia berbaring di tanah, seluruh wajahnya berubah ungu. "Bos!" Sister Yolan bergegas maju dan membantu pria parubaya itu berdiri. Pria parubaya itu memelototi Nathan Lewis, "Nak, kamu berani mengalahkanku. Aku pikir kamu bosan hidup, siapa kamu?" Pada saat yang sama pria parubaya itu berteriak, keempat preman berjas hitam mendengar gerakan itu dan bergegas masuk. "Bos, orang ini mungkin pacar Rebecca," kata Sister Yolan kepada pria parubaya itu. Dari sikap Nathan Lewis terhadap Rebecca barusan, dan ekspresi marahnya sekarang, apalagi kalau bukan pacar. "Aku tidak peduli siapa dia, bunuh dia untukku, berani pukul aku akan membunuhmu." Pria parubaya itu berteriak keras ketika dia melihat orang-orangnya bergegas masuk. Melihat ini, keempat preman menyerbu langsung ke arah Nathan Lewis. Nathan Lewis meletakkan Rebecca Virigo, dan bahkan tidak melihat empat penjahat yang bergegas, dengan lambaian telapak tangannya, keempat penjahat itu terbang terbalik dan menghantam dinding dengan keras, tidak dapat bergerak. Melihat Nathan Lewis begitu kuat, pria parubaya dan Sister Yolan semua tercengang, dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Nathan Lewis memandang pria parubaya dengan mata dingin, "Kamu bajingan, sial. Apa yang ingin kamu lakukan?" Melihat matanya, pria parubaya itu berkata dengan gemetar, "Aku bisa memberitahumu. Tempat ini dijaga oleh Master Harimau. Apakah Anda tahu siapa Master Harimau itu?" Tepat ketika pria parubaya itu selesai berbicara, ponsel Nathan Lewis berdering. Tiago Levon yang awalnya memanggil Nathan Lewis, tetapi dia tidak pernah melihat Nathan Lewis datang, jadi Tiago Levon memanggil Nathan Lewis untuk bertanya. "Tuan Nathan, dari mana saja Anda?" Tiago Levon bertanya dengan suara rendah. "Saya di Bar Domino." "Bar Domino?" Tiago Levon terkejut, "Apa yang dilakukan Tuan Nathan di Bar Domino?" "Pembunuhan." Kata-kata pendek ini mengandung makna yang tak ada habisnya. Aura pembunuhnya membuat Tiago Levon di seberang telepon gemetar ketakutan. "Tuan Nathan, Bar Domino adalah seorang pria botak. Dia telah memberi saya uang perlindungan Ola Zanse. Saya akan membawa seseorang ke sana sekarang, dan tidak perlu Tuan Nathan untuk melakukannya sendiri." Tiago Levon tahu itu Nathan Lewis bisa menyuruh dua orang untuk membunuh pria botak, pasti Bar Domino yang membuat Nathan Lewis kesal. "Oke." Nathan Lewis menjawab hanya dengan satu kata, menutup telepon, lalu duduk diam di sofa dan menunggu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan.
Berpura-pura berada di kantor, itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Sister Yolan dan pemilik bar memandang Nathan Louis yang tenang, dan memiliki firasat buruk di hati mereka. Bos, apakah menurutmu pria itu baru saja berbicara dengan Master Harimau? Sister Yolan bertanya kepada bos dengan suara rendah. Pemilik bar tidak menjawabnya, karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Suara yang datang dari telepon tadi sangat mirip dengan Tiago Levon, tetapi seorang pria muda yang tidak menumbuhkan semua rambutnya, dan dia menjual barang di sekujur tubuhnya, dia tidak peduli seperti anak kaya, bagaimana dia bisa mengenal Tiago Levon, dan berbicara dengan Tiago Levon dengan nada yang begitu liar. Melihat bosnya tidak berbicara, Sister Yolan di samping hanya bisa menghibur dirinya, tidak mungkin Master Harimau mengenal orang seperti itu, dia pasti berpura-pura, dan orang di telepon tadi bukan Master Harimau, siapa yang berani menggunakan nada seperti itu di Gruyères bicara dengan Master Harimau. Pemilik bar sedikit mengangguk, setuju dengan sudut pandang Sister Yolan. Nak, jangan berpura-pura berada di sini, hanya mengandalkan kebajikan Anda, bagaimana mungkin Master Harimau mengenal Anda? Anda berani berpura-pura menjadi Master Harimau, ini adalah kejahatan besar. Pemilik bar berteriak pada Nathan Louis. Nathan Louis hanya melirik pemilik bar sedikit, mencibir dan mengabaikannya. Bos, Anda menelepon Tuan Tiago. Anak ini membuat masalah. Minta Tuan Tiago untuk membersihkannya, supaya Anda tahu apakah Tuan Tiago yang menelepon tadi. Kata Sister Yolan kepada pemilik bar. Pemilik bar mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon Tiago Levon, tetapi telepon berdering, dan Tiago Levon yang menelepon. Pemilik bar buru-buru menghubungkan, Master Harimau. Botak, bagaimana Anda memprovokasi Tuan Nathan? Sekarang Anda menunggu saya akan segera ke sana, jangan buka bar domino Anda, jika Anda punya nyali untuk melarikan diri, cobalah dan lihat apakah aku, Tiago Levon, dapat menemukanmu. Pemilik bar baru saja menelepon dan memanggil Master Harimau, dan suara marah Tiago Levon datang, yang membuat pemilik bar ketakutan sampai menjadi bodoh. Sekarang bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, faktanya sudah ada di depannya. Memang Tiago Levon yang baru saja berbicara dengan Nathan Louis, dan Tiago Levon dengan hormat memanggil Nathan Louis Tuan Nathan. Pak, ponsel di tangan pemilik bar jatuh ke tanah dan hancur seketika. Seluruh orang memandang Nathan Louis seperti orang bodoh, dan akhirnya jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Sister Yolan itu juga penuh kengerian, dan jatuh ke tanah bersama-sama. Tuan Nathan, saya salah, saya mohon Tuan Nathan untuk melepaskan saya. Pemilik bar bersujud kepada Nathan Louis dengan putus asa. Nathan Louis mengabaikannya dan bahkan tidak memandangnya. Pada saat ini, Nathan Louis mengirimkan kekuatan spiritual ke tubuh Rebecca, sehingga Rebecca bisa bangun. Saya tidak tahu apa yang digunakan pemilik bar ini untuk Rebecca, efeknya sangat kuat, bahkan Nathan Louis menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuang banyak usaha, sehingga Rebecca perlahan membuka matanya lagi. Kakak Nathan, Rebecca Virigo berteriak sedikit malu ketika dia melihat Nathan Louis. Lagi pula, menjadi penari di bar bukanlah karir yang mulia. Rebecca, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Ayo pergi. Nathan Louis membantu Rebecca bangkit dari sofa dan berkata perlahan. Yah, Rebecca mengangguk, tetapi ketika dia melihat pemilik bar dan Sister Yolan yang berlutut di tanah, dia tercengang. Dia tidak mengerti mengapa kedua orang ini berlutut di tanah, mungkinkah karena Nathan Louis. Rebecca memandang Nathan Louis dengan bingung. Bagaimanapun, di mata Rebecca Virigo, Nathan Louis hanyalah orang biasa, dan dia hanyalah orang biasa yang pernah dipenjara. Ayo pergi. Nathan Louis tidak menjelaskan, tetapi membawa Rebecca keluar. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.